Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya ya, bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sesi kita, yaitu psikologi pendidikan ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang apa sih psikologi pendidikan, lalu kemudian tokoh-tokohnya, dan sebenarnya apa yang dipelajari, riset-risetnya seperti apa. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan terkait dengan variasi individual, intelijensi, gaya belajar, gaya berpikir, kepribadian, dan temperamen. Sekalipun mungkin tidak terkupas semuanya karena ini masing-masing sebenarnya butuh bahasan yang cukup panjang, tapi saya akan sampaikan secara ringkas. Ketika nanti ada hal-hal yang sepertinya butuh penjelasan lebih banyak, saya akan buat sesi tersendiri seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang barangkali baru join, silahkan untuk support channel ini dengan subscribe channel Psikologi Menjawab. Dan juga silahkan dibagikan buat teman-teman ataupun yang lainnya ya. Dan saya kira ini bermanfaat terutama bagi Anda yang fokus di dunia pembelajaran seperti itu. Oke, yang pertama adalah sebagaimana kita pahami, saya berikan pengantar sedikit bahwa psikologi pendidikan ini adalah tujuannya agar pembelajaran itu bisa optimal, bisa efektif seperti itu. Nah, kalau secara ringkas kita bisa bagi ada di situ ada faktor individunya, lalu kemudian faktor yang mengajar ataupun gurunya, dan juga lingkungannya ya. Lingkungan di sini ada lingkungan fisik ataupun psikologis. Nah, pada kesempatan kali ini adalah fokus pada individunya. Jadi orang yang kemudian diajar atau murid. Kenapa sih kemudian gurunya sama, materinya sama, metodenya sama, waktunya sama, tetapi menghasilkan katakanlah nilai yang berbeda pada diri siswa seperti itu. Nah, tidak lain adalah karena ada faktor variasi individual. Di psikologi mengenal namanya individual differences, bahwa satu individu dengan yang lain itu berbeda. Dan yang membuat berbeda itu sebenarnya sangat banyak variasinya ya. Nah, di kesempatan ini secara khusus adalah terkait dengan intelijensi, lalu kemudian gaya belajar, gaya berpikir, kepribadian, dan juga temperamen. Jadi bisa saja kemudian materinya sama, gurunya sama, metodenya sama, tetapi kenapa hasil bahasanya berbeda? Barangkali karena di kelas itu ada yang memang pinter, ada yang bahkan nggak pinter, ada IQ-nya yang mungkin masuk kategori jenius, bahkan ada yang katakanlah kurang dari rata-rata, gitu ya. Atau katakanlah gurunya sama, tetapi kemudian materinya juga sama, metodenya sama seperti itu. Tetapi kenapa bisa berbeda? Barangkali di kelas itu ada yang gaya belajarnya berbeda gitu. Ada individu yang lebih suka untuk kemudian dijelaskan secara lisan, tapi ada juga yang kemudian sukanya secara praktek ya. Atau kemudian gaya berpikirnya ya. Ada yang mereka berpikirnya tuh semua harus dipikir secara mendalam, tapi ada juga yang mungkin hanya sekedarnya saja gitu ya. Atau kemudian ketika ada juga individu-individu atau siswa ketika pembelajaran tertentu, misalnya seni, mereka ini senang gitu ya. Tetapi kalau urusan hitung-hitungan, nah mereka tidak suka. Gitu. Jadi disinilah kita mencoba untuk memahami apa saja sebenarnya faktor-faktor di dalam diri individu ya yang kemudian berpengaruh. Nah, yang pertama adalah terkait sama intelijensi. Nah, sebenarnya apa sih intelijensi ini? Intelijensi adalah kemampuan dalam memecahkan satu persoalan ya. Atau secara ringkas adalah kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi di sini termasuk misalnya kenapa sih individu bisa mengerjakan soal atau tidak gitu ya. Atau ada yang sempurna, ada yang enggak ya karena mereka tidak bisa beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Dengan soal itu sendiri. Atau dengan lingkungan. Sehingga individu dikatakan memiliki intelijensi yang lebih tinggi itu ketika mereka bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan, bisa memecahkan persoalan ya. Dan memang itu secara penelitian ya menunjukkan orang-orang yang memang cerdas ketika dihadapkan sama satu persoalan, dia bisa mengidentifikasi sebenarnya masalahnya apa. Lalu kemudian alternatif-alternatif solusinya seperti apa gitu ya. Nah, individu-individu yang katakanlah kecerdasannya kurang,
Nah, ini untuk persoalan-persoalan yang kompleks, yang sulit, mereka akan kesulitan gitu ya. Nah, untuk persoalan-persoalan yang katakanlah ringan, yang sederhana, mereka bisa menyelesaikan. Disinilah kita bisa mencermati bahwa intelijensi ini akan berpengaruh pada tingkat persoalan ya, kemampuan seseorang menyelesaikan persoalan ya. Semakin sulit berarti semakin butuh kemampuan intelijensi yang lebih tinggi. Nah, bagaimana kemudian kita mengetahui tingkat intelijensi seseorang? Nah, sebenarnya ini perlu bahasan tersendiri, tapi setidaknya ya, misalnya kayak sejarahnya gitu ya, seperti apa, terus kemudian munculnya alat ukur seperti apa. Nah, setidaknya di sini untuk intelijensi memang ada pengukuran-pengukuran khusus yang sudah terstandar ya. Misalnya ada Binet, terus kemudian dari Wechsler sendiri ada yang untuk anak-anak, terus kemudian untuk dewasa, ada yang kemudian IST. Dan misalnya untuk sekolah-sekolah tertentu itu masuk misalnya untuk jenjang SMP ataupun SMA ya, terutama sekolah yang favorit yang memang di situ punya goal khusus, misalnya mereka harus punya setelah lulus harus punya hafalan misalnya 30 juz atau harus menguasai misalnya sekolah itu khusus di dunia sains misalnya ya. Untuk masuk ke situ itu ada yang kemudian menerapkan tes psikologi ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa nanti mereka tidak tertinggal ketika di sekolah itu gitu. Sehingga pengukuran intelijensi itu menjadi sesuatu yang satu sekolah menganggapnya penting, tapi satu sekolah mungkin ya ada yang ya pokoknya semuanya bisa lah seperti itu. Tapi intinya adalah ketika kita memahami intelijensi dari siswa, kita akan tahu bahwa kenapa sih siswa ini kok tidak cepat menangkap informasi atau pembelajaran gitu ya. Oh ternyata setelah kita cek intelijensinya kurang gitu. Nah disitulah kemudian ada perlakuan khusus yang diberikan oleh guru, misalnya adalah pendampingan secara khusus seperti itu ya, atau secara intensif dan juga bisa disupport mungkin oleh orang tua gitu. Nah katakanlah ada siswa-siswa yang di kelas itu pinter, cerdas, menangkap informasi dengan cepat gitu. Sehingga di sini juga tantangannya bagi guru adalah ketika siswa cepat menguasai, tentu mereka juga akan cepat bosan gitu ya. Sehingga bayangin kalau kemudian di kelas itu variasinya sangat banyak sekali. Misalnya ada siswa yang kurang cerdas, ada yang cerdas yang biasa-biasa aja, ada yang sangat cerdas. Tentu satu materi bagi anak-anak yang sangat cerdas itu mereka akan cepat menguasai ya, dan akan menjadi satu tantangan ketika mereka harus menyesuaikan dengan anak-anak yang kurang cerdas gitu ya. Sehingga di sini sebenarnya fungsi ketika apa namanya di tes intelijensi ini adalah bisa mengelompokkan untuk yang cerdas berarti katakanlah di kelas tersendiri, untuk kelas yang kurang cerdas di kelas sendiri, sehingga guru di situ bisa fokus ya, bisa fokus sehingga pembelajaran itu berjalan dengan bagus dan siswa juga merasa terbantu. Kasihan kalau misalnya di satu kelas siswanya ada yang kurang cerdas, mereka harus mengikuti yang cerdas ataupun sebaliknya. Nah, psikotes sendiri itu juga ada yang secara individu ya, jadi face to face secara individu itu. Ada juga yang sifatnya adalah kelompok. Tapi poinnya di sini adalah psikotes itu adalah sejumlah persoalan-persoalan ya, yang kemudian itu menjadi sampel dari perilaku seseorang, yang kemudian dari situ mengindikasikan kecerdasan seseorang. Kalau di sini adalah tes intelijensi ya, karena psikotes ada juga yang sifatnya adalah kepribadian. Nah, sejarahnya sendiri misalnya terkait sama konsep intelijensi ataupun kecerdasan itu juga beragam. Misalnya Spearman ya, dia menganggap bahwa orang memiliki intelijensi umum dan juga intelijensi khusus. Nah, terus kemudian ada juga Thurston ya. Orang memiliki 7 kemampuan intelektual spesifik yang dinamakan kemampuan primer, pemahaman verbal. Jadi intelijensi itu semacam gelondongan ya. Di dalamnya itu ada kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, itu pentinglah di sini tes intelijensi. Misalnya contohnya adalah kenapa individu itu suka hitung-hitungan, tetapi kalau kemudian soal seni mereka kurang misalnya ya.
Atau individu ketika berbicara itu sangat luar biasa gitu ya. Tetapi kalau hitung-hitungan katakanlah kurang gitu. Atau individu ini dia hitung-hitungan oke, bicara oke, tetapi ketika ada mata pelajaran yang hafalan, mereka katakanlah kesulitan gitu ya, tidak secepat yang lain. Nah, disinilah kita tahu bahwa ternyata ada aspek di dalam diri individu itu, ya siswa, intelijensinya, itu bagian katakanlah memorinya yang memang butuh untuk kemudian jadi perhatian gitu ya. Atau kemudian kemampuan verbalnya, atau angkanya. Jadi, menurut Thornstone, orang memiliki 7 kemampuan intelektual spesifik yang di dalamnya ini ada pemahaman verbal, angka, terus kemudian kefasihan kata, visual spasial, memori asosiatif, penalaran, dan juga kecepatan persepsi. Nah, seiring perkembangan waktu, ini juga konsep intelijensi ini juga berkembang juga ya. Misalnya Sternberg ya, intelijensi menurut dia itu terdiri dari kemampuan analitik, kreatif, dan juga praktik. Nah, ini jadi perhatian bagi kita semuanya juga. Misalnya analitik itu apa? Kemampuan untuk menganalisis. Misalnya dua benda, kita lihat persamaannya, kita lihat perbedaannya. Itu adalah analisis ya. Sedangkan kreatif itu memproduksi hal-hal yang baru. Kalau analitik itu katakanlah kita memahami ya yang namanya persoalan. Tapi kalau kreatif ini adalah kemampuan kita ketika menerapkan itu dalam satu contoh. Sedangkan praktik itu adalah mempraktekkan. Sederhananya seperti ini, misalnya ketika guru menerangkan terkait mata pelajaran matematika misalnya adalah, misalnya ketika diterangkan matematika dan kemudian tanya pada siswa, gimana anak-anak sudah paham? Paham. Mereka menjawab paham. Itu adalah level analitik ya. Mereka menangkap informasi itu, memahaminya. Lalu kemudian diberikan contoh. Gimana anak-anak sudah paham nih contohnya. Nah, itu adalah kreatif. Lalu kemudian ketika diberikan persoalan, ada yang bisa, ada yang enggak. Ini adalah levelnya sudah praktik, atau lebih jauh lagi kemudian ketika sifatnya adalah aplikasi. Nah, di sini ini jadi persoalan bagi kita semuanya kalau kemudian kenapa ketika diminta praktik itu katakanlah kurang atau kesulitan, barangkali porsi analisis dan kreatifnya itu terlalu banyak gitu atau terlalu dominan sehingga kita minim dalam praktik. Dan seharusnya kita mesti seimbang di sini ya. Selain kemudian paham terkait teori, terus kemudian bisa menyelesaikan, memberikan contoh-contoh, dan juga bisa mengaplikasikan. Nah, ini jadi perhatian buat kita semuanya. Lalu kemudian konsep intelijensi ini juga berkembang, misalnya Howard Gardner ya. Dia menyampaikan bahwa kecerdasan itu multiple. Nah, terdiri dari ada 8. Verbal, matematis, spasial, kinestetik, musik, intrapersonal, interpersonal, naturalis. Nah, sampai pemahaman ini, nanti kita akan bisa memahami persoalan misalnya yang disebut jenius itu seperti apa sih gitu ya. Misalnya contoh Einstein. Einstein itu kita pandang dia jenius, tetapi kalau kita cermati dari Howard Gardner gitu ya. Pernah satu kesempatan Einstein itu dia tidak lulus masuk di perguruan tinggi. Kenapa? Untuk soal hitung-hitungan dia selesaikan semuanya, tapi persoalan bahasa karena ujian masuk di perguruan tinggi salah satunya adalah kemampuan bahasa. Dia nyaris nilainya tuh 0 atau tidak lulus lah gitu ya, tidak lulus. Artinya apa di sini? Kalau kita cermati dari dia adalah dominan di matematis, tetapi soal verbalnya dia itu bahkan kurang. Sehingga kita bisa pahami bahwa bisa saja individu itu katakanlah cerdas dalam arti jenius, tetapi jenius itu khusus. Sehingga jenius itu bisa aja nih kemampuan matematisnya saja atau spasialnya saja. Jadi pintar kemudian menggambar gitu ya, atau kemudian dia ini seorang atlet kinestetik, atau dia pintar membuat lagu atau memainkan musik gitu ya, atau dia kemampuan di dalam ada tuh orang-orang yang dia memiliki kemampuan di dalam berinteraksi dengan hewan. Nah, jadi kalau peternak itu seolah-olah itu bisa berbicara dengan hewan, ini adalah kemampuan naturalis.
Sehingga di sini kecerdasan itu jadi satu hal yang apa namanya yang kemudian berkembang, dan kita tidak bilang anak ini cerdas atau enggak akhirnya, tapi kecerdasan anak ini apa sih gitu ya. Nah, berikutnya variasi yang berikutnya adalah terkait dengan gaya belajar ya. Gaya belajar ini apa sih sebenarnya gaya belajar? Gaya belajar adalah cara seseorang dalam memasukkan informasi ke dalam pikirannya. Setidaknya ada tiga ya, auditori, kinestetik, visual. Walaupun Anda ada kombinasi-kombinasi, ada juga kemudian ada yang dominan gitu ya. Nah, misalnya auditori. Ini auditori itu apa sih? Ada orang-orang yang lebih suka atau cepat menangkap informasi kalau informasi itu dalam bentuk suara. Ada yang dia harus praktek kinestetik. Ada yang dia ini harus audio visual, visual ya, harus ada gambarnya, mungkin ada videonya seperti itu. Sehingga di sini kita perlu pahami, misalnya auditori ya. Ada orang-orang yang dia ini kelihatannya itu tidak memperhatikan ke depan, tidak melihat papan tulis, cuma fokus menunduk, atau bahkan ada temen yang waktu itu juga pengalaman ya. Dia ini kalau kuliah itu boleh dibilang maaf ya, tidur gitu. Tapi kalau kalau kemudian dia bangun lalu kemudian ditanya, itu bisa menjawab dan nilainya juga bagus juga gitu. Ya itulah ya. Itu saya menangkapnya dia ini adalah orang auditori gitu. Dia dengan mendengarkan seperti itu bisa menangkap dengan baik. Sehingga di sini ini nanti jadi alternatif ya buat siswa-siswa yang auditori, bisa di pembelajaran direkam lalu kemudian didengarkan. Karena informasi itu akan lebih masuk di dia dengan cepat itu dengan suara ya. Lalu berikutnya visual. Nah, visual ini orang harus menangkap informasi dia ya, yang tipe visual ini lebih cepat kalau bentuknya adalah gambar, video gitu ya, dengan mata. Sehingga di sini perlu untuk kemudian kita sebagai guru memfasilitasi ini ya. Atau kalau kemudian di rumah kita sediakanlah media ya. Kalau misalnya anak kita adalah tipe visual, karena dia suka coret-coret barangkali ya, butuh catatan-catatan di tembok seperti itu. Nah, ini bisa disediakan semacam whiteboard khusus ya untuk dia mencatat rumus-rumus, terus kemudian untuk katakanlah coret-coret seperti itu. Jadi anak-anak yang katakanlah di kelas itu kelihatan tuh coret-coret menggambar gurunya, ya itu kalau kita kurang paham, kita anggap itu dia tidak memperhatikan. Tapi padahal sebenarnya dia mencoba untuk memvisualisasikan ya informasi-informasi yang masuk, karena dia tidak ada media visualnya di depan yang bisa mengakomodasi gaya dia mencoba untuk menggambar itu semuanya. Ya itu ya. Ini seringnya kan seperti itu ya. Kalau kemudian terlalu banyak yang sifatnya adalah suara, orang-orang visual ini menggambar gurunya kadang gitu, atau menggambar yang lain gitu ya. Nah di sini kita kita jadi lebih paham ya, tidak kemudian serta merta wah anak ini bandel, anak ini tidak memperhatikan seperti itu. Sehingga apapun reaksi siswa itu adalah jadi feedback bagi kita, bagi guru, untuk kemudian jangan-jangan metode saya, cara saya ini perlu untuk saya perbaiki terus gitu ya, perlu saya modifikasi seperti itu ya. Terus berikutnya adalah kinestetik. Misalnya ada anak-anak yang dia ini mundar-mandir ketika menghafalkan atau banyak geraknya gitu ya. Atau misalnya siswa ada yang dia ini ngusilin temannya. Nah, barangkali itu adalah kinestetik. Kalau kita nggak paham, itu kita anggap bahwa anak ini mengganggu yang lain seperti itu ya. Padahal sebenarnya tipe anak yang kinestetik ya. Dia nggak bisa tuh kalau duduk dia memperhatikan sebagaimana orang-orang auditori gitu. Sehingga penting bagi kita untuk memahami ini, sehingga kita juga bisa fasilitasi kalau anak-anak kinestetik ya harus ada media-media yang sifatnya gerak gitu ya. Bayangin kalau kemudian di kelas itu ada beberapa anak kinestetik, yang lainnya auditori, pasti dianggap anak kinestetik ini akan mengganggu karena suka gerak gitu ya. Nah di sini mungkin sampai hal-hal yang lebih detail lagi, mungkin ya ada kelas khusus dengan anak kinestetik ya. Jadi kalau anak-anak ada satu kelas yang ribut terus ya barangkali ini anak-anak kinestetik ya. Oke.
Berikutnya adalah variasi berikutnya yang perlu kita perhatikan yaitu kepribadian. Nah, kepribadian ini itu apa? Kepribadian adalah pikiran, emosi, perilaku khas, ya, ciri khas yang menggambarkan diri seseorang. Kalau kita katakanlah memikirkan seseorang lalu kemudian kita kenal, oh dia ini seperti ini, nah, itu adalah sederhananya gambaran kepribadian ya. Nah, secara konsep itu banyak sekali sebenarnya. Cuman di sini eh, saya mau sharing sedikit terkait sama Big Five ya. Ini singkatnya sederhana, jadi Ocean ya, openness, conscientiousness, apa ini, extraversion, dan kemudian agreeableness dan neuroticism. Jadi ada tipe-tipe seperti ini. Nanti kombinasi ya, ada orang-orang yang sifatnya itu terbuka, ada yang kemudian tidak terbuka, ada yang kemudian dia ini semangat, ada yang enggak, seperti itu ya. Nah, untuk kepribadian ini sebenarnya banyak teorinya dan tidak harus ini ya. Jadi misalnya contohnya sederhana lah ya. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Nah, itu bagian dari kepribadian ya. Ada anak-anak yang dia ini lebih suka itu katakanlah sendiri. Jadi kalau bentuk pembelajaran yang sifatnya kelompok itu dia akan kesulitan gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita pahami dan katakanlah targetan dia ya, itu ya tidak sebagaimana anak-anak yang ekstrovert. Ya kita harus dampingi secara khusus lah. Sehingga dia sekalipun introvert, dia juga ada situasi-situasi yang dia ini bisa ekstrovert seperti itu. Atau ada anak-anak yang katakanlah itu boleh dibilang cablak ya, apa betul diomonginnya, barangkali dia adalah anak-anak yang ekstrovert gitu. Nah, ini kita jadi lebih tahu sehingga kemudian kita jadi punya ini metodenya seperti apa nih di dalam pembelajaran seperti itu. Nah, yang terakhir ini temperamen ya. Temperamen itu gaya khas dalam memberikan respon atau tanggapan. Jadi di kelas itu ada yang disebut easy child, ada difficult child, dan ada slow to warm up child. Jadi ada anak-anak yang kalau easy child itu memiliki mood yang positif. Jadi kalau pembelajaran itu wah suka gitu loh. Jadi langsung ya cepat membangun rutinitas dan mudah beradaptasi dengan hal yang baru. Ini easy child. Ini terutama kelihatan sekali kalau di usia-usia PAUD ya, anak-anak PAUD itulah ya, atau anak-anak kelas 1 SD gitu. Ada anak-anak yang easy child. Jadi mau ganti gurunya, mau ganti kelasnya, mau ganti sekolahnya, mau ganti temannya, ya dia langsung bisa menyesuaikan, cepat beradaptasi dengan hal yang baru gitu. Tapi ada difficult child. Nah, ini cenderung bereaksi negatif, agresif, kurang kontrol, lamban menerima pengalaman baru. Jadi akan ada semacam kesulitan, termasuk misalnya naik kelas ke sekolah yang baru gitu ya. Maka kita bisa paham misalnya ada orang-orang yang setiap awal masuk sekolah, entah itu masuk katakanlah sekolah yang baru misalnya SD ke SMP, pas kelas 1 SMP itu nilainya nggak bagus-bagus gitu. Kenapa? Mungkin dia termasuk difficult child ya. Atau kemudian naik SMA dia nggak bagus, jadi pas semester 1 itu banyak nggak bagusnya ya. Ini karena apa? Karena lamban menerima pengalaman-pengalaman yang baru gitu ya. Atau slow to warm up child. Ini lamban, agak negatif, lamban beradaptasi, mood rendah. Nah, ini boleh dibilang ini anak-anak yang harus butuh semangat, yang disemangati lebih untuk kemudian bisa gitu. Kan ada yang seperti itu ya. Bahkan kemudian anak-anak ini sekalipun dia tes IQ-nya itu cerdas, tetapi dia nggak pede. Jadi, tipenya itu agak-agak negatif gitu ya. Merasa bahwa ini tetap ada orang yang lebih pintar dari saya nggak berpotensi gitu ya. Dan moodnya itu rendah, mood itu terkait sama situasi emosi ya. Jadi ada saat-saat dia ini cepat semangat, ada yang dia ini enggak gitu. Sehingga disinilah kita kemudian bisa memberikan treatment ya pada para siswa, apa yang harus kemudian dilakukan oleh guru. Nah, demikianlah sejumlah variasi individual ya, yaitu intelijensi, terus kemudian gaya belajar, terus kemudian ada gaya berpikir tadi ya, terus kemudian kepribadian dan juga temperamen. Nah, di berikutnya nanti kita akan bahas secara lebih
lanjut ya, terkait sama aspek metode pembelajaran, lalu kemudian cara-caranya itu seperti apa gitu ya. Yang kemudian ini penting banget buat teman-teman yang di dunia pendidikan dan juga bagi para orang tua. Ya anak saya ini termasuk yang mana ini? Anak nomor satu sama yang dua saya beri perlakuan yang sama tapi kok hasilnya berbeda gitu. Nah barangkali karena ada ini ya, ada intelijensi yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, gaya berpikir berbeda, kepribadian berbeda, dan juga temperamen juga berbeda. Satunya itu kalau diminta belajar itu cepat, satunya lagi ya buru-buru diminta. Ini tuh harus seolah-olah itu harus di apa ya, ya harus sangat-sangat tegas sekali lah. Nah, seperti itu ya. Satunya lagi tuh kalau belajar itu teriak-teriak di kamar. Satunya lagi kalau ada yang orang teriak ngomong sedikit aja ada TV yang nyala, dia akan langsung emosi gitu. Nah, ini apa yang terjadi gitu ya. Nah, itu kita ya bisa terkait sama intelijensi, gaya belajar dan yang lainnya gitu ya. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab, like and share video-video Psikologi Menjawab, dan ikuti terus ya pembelajaran, dan saya akan bahas beberapa waktu ke depan ini terkait dengan psikologi pendidikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.